dari surat Ibrani. Pasal yang ke-11, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan untuk kita sekalian. Ibrani 11, ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, ia mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Berbahagia kita yang menyimpan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan kehidupan kita, berapa sering kita berjanji sama orang, dan berapa sering kita tidak memenuhinya. Dan kita sering lakukan itu juga. Aku akan datang ya jam 7.30 misalnya. Ditunggu 7.31 nggak datang. 8 tidak datang. 9 tidak datang. Lalu jam 11 muncullah chat WA. Sorry ya, hari ini nggak bisa datang. Lain kali kita jadwal pulang. Kira-kira apa yang ibu bapak pikirkan pada waktu itu? Kalau saya pernah mengalami itu bahkan berulang kali. Karena sudah berulang kali, jadi sepertinya tidak terlalu masukkan ke dalam hati. Sudah biasa, dibatalin janji. Tetapi kalau kepada orang yang diberikan kekuasaan, otoritas, bahkan dia punya integritas yang selama ini, tiba-tiba ternyata dia bisa batalin. Waktu saya memulai menyusun disertasi saya dan melakukan suatu upaya untuk konsultasi dengan promotor saya, itu seringkali terjadi. Tapi kita bersyukur karena saya punya keberanian meminta, Pak jangan batalin ya. Karena kan tahu sendiri jarak di peta cuma 1 cm. Tapi kalau dalam perjalanan bisa 2 jam. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bagian itu dan kita menyimak seperti itu pengalaman-pengalaman kita, maka kita seringkali potret kita yang gagal menikmati janji dan gagal mendengarkan janji itu digenapi, kita arahkan, kita disposisikan ke dalam janji Tuhan, maka kita pasti keliru. Karena seringkali kita mencoba untuk pengalaman-pengalaman kita di bumi ini, kita proyeksikan bahwa Tuhan pun demikian, maka pastilah kita akan mengalami suatu kehidupan spiritual yang kering. Ibu bapak, kalau kita perhatikan bagaimana Abraham dipanggil itu, keturunan Sem, anaknya Terah, sebenarnya sudah aman dan nyaman di Mesopotamia. Tidak ada yang perlu dibuat semacam alasan. Dan biasanya orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan adalah orang-orang yang bukan nganggur. Kalau kita baca dan pelajari panggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, itu bukan orang-orang yang nganggur, bukan orang-orang non-job.
Tapi orang-orang yang sebenarnya produktif, kreatif, dan dibutuhkan orang lain. Tapi pada saat kesibukan terjadi, dipanggil. Sayangnya ada stigma bahwa kalau nggak bisa diterima di universitas tertentu, ya sudah masuk seminari. Sayangnya ada stigma begitu kurang baik, bahwa yang di seminari itu adalah orang-orang yang tidak sanggup, tidak punya kapasitas masuk ke universitas. Jawabannya itu salah. Justru yang terbaik harusnya diberikan. Itu sebabnya ketiga anak saya bilang, di antara kalian bertiga, siapa yang mau bersedia jadi hamba Tuhan? Pikirkan, jangan jawab saya, jawab Tuhan dalam hidup. Saya menyaksikan sendiri, sudah nikmat di Kementerian Kehutanan. Golongannya 3D. Sekarang saja saya di kampus dengan golongan 3C, masih jauh. 3D, 4A. Tahun berapa itu? Tahun 2004. Seharusnya sudah jadi pejabat, karena memang sudah diproyeksikan begitu. Nyaman, aman, nikmat. Tapi panggilan Tuhan tidak bisa membuat saya tidak tergerak terhadap panggilan itu mulia. Melangkah maju, meninggalkan pekerjaan biasa, dan yang sudah mapan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Saya bisa bayangkan bagaimana Abraham ketika melangkah itu, kira-kira bagaimana dia menjalaninya. Bagaimana respon orang kampungnya, sukunya, kelompoknya, bangsanya. Padahal dia adalah sudah diprioritaskan sebagai bapak bangsanya. Sekarang tinggalkan kenyamanan, tinggalkan kesemuanya itu. Bahkan dia punya rumah, punya pembantu, pekerja, itu 150. Udah luar biasa itu. Rumahnya sebanyak apa itu? Tinggalin. Abraham keluar. Jalan. Syukurnya waktu itu tidak ada lagu sekolah minggu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Tidak ada kan? Atau dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok, diejek bukan tetap tersenyum. Tidak begitu. Jalan saja. Lot mungkin atau Sarah mungkin tanya di tengah perjalanan sampai ke Haran dulu kan, sama bapaknya. Bapaknya meninggal di Haran, baru kemudian masuk ke dalam tanah Kanaan. Mungkin tanya, benernya Tuhan memanggilmu? Gimana ini? Kira-kira di logat Medan, ini Abraham logat Medan. Terus dia bilang, tenang saja lah kau di situ, ikutlah aku. Aku pun nggak tahu, aku jalani saja. Wah, cilaka 12 kan kalau kita diajak orang, terus ditanya, lo tahu nggak? Kagak tahu, gimana sih lo? Nggak tahu dan ngajak gua. Pokoknya tenang aja lah. Susah nggak hati gitu? Yang dipimpin Tuhan dan yang mengikut yang dipimpin Tuhan itu lebih susah. Makanya susah kan ikut visi misi UPH. Cuman hafal aja. Tapi ngikut beneran itu agak susah. Faith in Christ, true knowledge, faith in Christ, godly character. Coba refleksikan dalam 3 paragraf. Bener nggak kita melakukan itu? Tapi Abraham jalan. Sampai di tanah Kanaan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dari nyambut, dia mesti cari tempat tinggal, hidup di sana, beragam pertumbuhan imannya. Dari sana, turun lagi ke Mesir, naik lagi. Wah, kalau saya ngadapi begitu, saya bilang, say goodbye Tuhan. Abraham tetap punya iman seperti itu. Walaupun ada banyak mencong-mencongnya kan. Contoh, disuruh Tuhan tunggu. Interpretasinya terhadap janji Tuhan. Mungkin Eliezer yang akan meneruskan. Eliezer bukan darah daging, dia pekerjanya. Bukan itu. Datang istrinya. Tafsiran saya begini. Kan ada pekerja saya namanya Hagar. Ini macam. Kalau orang Medan bilang, oke, masih muda. Cocok ini jadi indukan. Mau enggak? Ya namanya Abraham udah oke. Oh iya benar. Jadi tafsiran merusak tatanan kalau salah. Maka ibu bapak kalau baca Alkitab salah tafsir, dengar khotbah salah tafsir, merusak tatanan kehidupan. Apa yang terjadi? Kalau dalam konteks sekarang menghampiri kan nggak kenapa-napa ya. Misalnya saya menghampiri bapak ini, aman bapak ini, atau menghampiri ibu ini aman. Tapi dalam bahasa Alkitab kalau menghampiri itu tidak aman-aman saja ibu bapak. Terjadilah kehamilan, namanya Ismail lahir karena Abraham menghampiri Hagar, atau lebih tepatnya Hagar diantar oleh Sarah untuk dihampiri. Jadi hati-hati baca dihampiri ya dalam Alkitab. Lalu jangan pula kita pakai
kata itu, saya mau menghampirimu, misalnya sama pacar gitu ya, bahaya itu. Belum waktunya. Tapi kalau sama istri, dia bilang, aku mau menghampirimu. Tiap hari dekat kok. Kenapa kau hampiri aku lagi kan gitu? Tuhan katakan, bukan Ismail. Jadi siapa? Dari Sarah. Nggak mungkin. Tapi ya sudahlah. Kalau Tuhan yang ngomong kok ya sudah, kita percaya. Jadi, bahkan sampai Sarah ketika mendengar firman diulangi lagi, ketawa dia. Kalau orang Batak bilang, orang yang sudah senu itu. Gimana bisa? Udah umur berapa? Berapa tahun umurnya? Sarah? 90 tahun. Kalau si itu berapa tahun? Si Abraham? 99. Saya kalau udah umur 90 tahun doa kita, Tuhan kalau bisa aku meninggal sudah 90 tahun. Nah Sarah baru melahirkan. Gak kebayang nggak? Siapa yang punya nenek di atas 90 tahun? Saya pernah lihat nenek saya umur 100 tahun, tapi 90 tahun saya lihat. Masuk akal nggak ya? Jalan aja udah gitu, aduh, tuntun dulu aku ke dapur gitu kan. Ini mengandung 9 bulan dan melahirkan. Yang herannya tidak meninggal. Biasanya kan medis bilang, maaf ya Pak, usia ibu sudah sekian, jangan banyak kemana-mana ya. Waktu itu anak saya yang ketiga. Makanya namanya saya berikan namanya Iren, artinya damai sejahtera. Usianya sudah 34 tahun istri saya itu, mengandung Iren. Gak boleh begini Pak, tapi istri saya jalan aja, naik angkot dia, naik bis dia, namanya angkot sama bis dulu ibu bapak. Nggak ada namanya melihat orang hamil atau tidak orang hamil. Berdiri aja dari Bogor ke Tangerang, begitu. Sama seperti sekarang kan, naik TJ, tetap aja begitu. Tahu TJ ya Bapak Ibu? Tetap aja. Makanya sekarang saya nggak perlu malu-malu semir rambut, karena apa? Pakai nggak semir rambut juga, nggak dibilang, oh Bapak udah silakan duduk Pak. Nggak ada itu. Jangan coba-coba nunggu, berharap kalau kita nggak semir rambut terus karena usia sudah lanjut, sudah silakan. Nggak ada itu. Siapa yang cepat, dia dapat. Begitu duduk, anak muda biasa gitu. Ngantuk gitu kan? Udah ngantuk, apa yang terjadi? Sudah jalan, baru dia bilang, main handphone, main game. Saya liatin aja begitu. Wah, enak kali lah orang ini. Duduk, kami berdiri yang orang tua itu. Bayangkan Abraham seperti itu tuanya. 100 tahun baru punya anak yang dijanjikan. Berapa tahun dia menunggu? 25 tahun. Sanggup nggak? Tadi ada lagunya kan? Aku sanggup, bisa, lebih dari pemenang. Yakin. Lalu setelah sudah cukup dewasa, umurnya kira-kira berapa belas, Tuhan suruh lagi, Abraham serahkan sama aku. Ini gimana sih ya? Udah diberikan, diminta lagi. Kira-kira ibu, bapak, kalau sudah diberikan, diminta lagi apa yang dalam hati? Kesel nggak? Wah, kayaknya udah bahasa Betawi itu gondok banget, kesel banget. Tapi Abraham tidak. Ketika ditanya Ishak, Bapak, kita sudah bawa kayu, udah ada pisau, udah lengkap semuanya. Kok dombanya nggak ada? Tenang, Tuhan sudah sediakan di atas. Hebat ya, bisa jalan begitu ya Bapak. Tenang, Tuhan sudah sediakan. Sampai di atas, emang siapa yang disediakan? Malah Ishak diikat-ikat. Yang herannya, Ishaknya mau aja. Kok mau ya? Coba anak sekarang seperti anak saya. Susah sekali tuh. Susah sekali. Duduk tenang di sini 10 menit. Gak usah lama-lama. Kalau Bapak Ibu kan setengah jam, 1 jam biasa ya dengan khotbah ya. 10 menit. Wah, gelisah kayak ada yang nusuk-nusuk gitu ya badannya. Gimana gitu ya? Kenapa kamu? Sakit perut? Enggak. Loh, kenapa kamu goyang-goyang? Saya bilang. Ini anaknya diikat, diserahkan sama Tuhan. Hati Bapak ada di dalam hati Abraham. Hati Kristus ada di dalam hati Ishak. Mau. Sampai akhirnya ada domba yang pengganti. Tidak cukup sampai di situ. Luar biasa perjalanan iman daripada Abraham. Silakan Ibu Bapak baca Kejadian 12 sampai Kejadian 25. Itu kisah Abraham. Baca detailnya, rincinya, dan rasakan pengalaman itu. Mengapa bisa begitu Ibu Bapak? Mengapa surat Ibrani ini menuliskan demikian? 3 pilar yang saya ingin mau bawa untuk kita boleh renungkan. Yang pertama adalah anugerah. Allah yang kita kenal adalah Allah yang beranugerah. Bukan Allah yang tidak beranugerah. Bukan Allah yang kejam. Bukan Allah yang self-centernya sendiri saja. Tapi dia adalah Allah yang beranugerah. Yang senantiasa menggerakkan dirinya untuk memberi. Yang kedua, Allah kita adalah Allah yang berjanji dan menggenapi janjinya.
Tidak pernah dia tidak melepati janji. Yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang mengaruniakan iman untuk kita menerima janji berdasarkan anugerahnya. Jadi ada 3 pilar untuk kita memahami spiritualitas Abraham dalam hidup kita. Kita mengenal Allah yang seperti apa kita kenal? Allah yang menakutkan, Allah yang membiarkan kita jalan sendirian, Allah yang tidak peduli dengan kita. Tidak demikian. Alkitab dengan jelas, Allah yang kita sembah adalah Allah yang beranugerah. Tentunya tidak sama dengan anugerah umum yang banyak diberikan Tuhan kepada semua orang. Anugerah umum sama. Apa keunikannya kita sebagai orang Kristen? Ada anugerah khusus, special grace. Ini tidak akan pernah diterima oleh orang yang tidak ditetapkan Tuhan sebelumnya. Tidak akan. Minta pun gak dikasih. Karena anugerah bukan permintaan, pemberian dari Tuhan sendiri yang mengaruniakan. Allah yang beranugerah itu justru adalah Allah yang beranugerah secara khusus, mengaruniakan janjinya secara khusus. Kenapa kepada Lot tidak? Kenapa kepada kakaknya atau adiknya tidak? Kenapa hanya kepada Abraham? Jadi sejak semula sudah dinyatakan, aku mengadakan perjanjian kepada orang yang kuperkenan. Apa yang menjadi alasan dia diterima bukan pada dirinya tapi pada Tuhan Allah. Jadi kalau ibu bapak dan saya bisa percaya, bisa terima janji Tuhan, itu anugerah. Kalaupun saya mengatakan, saya percaya janjimu Tuhan, saya terima apa yang kau berikan, itu pun anugerah. Apa yang kita ucapkan, lakukan, dan mempersembahkannya semua, itu pun anugerah. Itu sebabnya Abraham tidak ragu-ragu. Pertama, dia mengetahui bahwa janji Tuhan adalah janji yang tidak pernah dibatalkan oleh manusia, oleh dirinya sendiri, atau oleh situasi kondisi apapun. Janji Tuhan pasti digenapi. Maka ketika dia mempersembahkan anaknya, ketika dia diberikan satu perjalanan iman 25 tahun menunggu, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapkan itu. Bahkan secara eskatologis penulis surat Ibrani mengatakan bahwa tanah yang dimaksudkan dan orang-orang yang dimaksudkan adalah tanah surgawi. Orang-orang yang dimaksudkan adalah dari segala bangsa. Iman yang mengarahkan kepada satu pandangan ke depan di dalam janji Tuhan, itulah iman yang memberikan kemenangan. Kok bisa punya konsep seperti itu, Abraham? Itu karena anugerah. Kita pandai pun menjelaskan kepada orang-orang yang tidak dikaruniai oleh Tuhan, tidak akan tercerahkan pikirannya. Dijelaskan pun secara detail, rasional, objektif, tidak akan sanggup. Waktu saya debat dalam pengertian tanya jawab pada live TikTok saya, seringkali orang bertanya, mana mungkin? Saya jelaskan pun secara objektif. Saya jelaskan secara konsep berpikir yang bisa di dalam pengertian koherennya, korespondensinya. Tetap. Kenapa? Satu hal, Tuhan tidak buka hatinya untuk menerima itu. Jadi gak ada gunanya debat-debat itu. Gak ada gunanya. Yang ada adalah presentasikan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, presentasikan apa yang Allah janjikan kepada kita, kepada orang lain. Bayangkan Sarah, Lot, itu pasti dapat informasi paling tidak sharing visi dari Abraham. Apa yang dilakukan? Lot malah keluar dari area itu. Apa yang terjadi? Sarah sempat tertawa. Ibu bapak, mari kita pikirkan ulang. Benarkah kita menikmati anugerah Tuhan dan mengalami anugerah Tuhan? Kalau tidak, usaha apapun kita seperti khotbah katakan, sia-sia. Sia-sia. Ibu bapak, mari kita pikirkan. Yang pertama itu ya, bapak ibu, 3 pilar ini. Lalu bagaimana 3 pilar ini bekerja di dalam diri kita? Panggilan Tuhan mengarahkan kita untuk percaya kepada Kristus. Bagaimana kita bisa percaya secara objektif kepada satu pribadi yang kita kenal hanya melalui Alkitab, yang kita kenal melalui khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, yang kita kenal melalui berita atau tulisan pemikiran para teolog. Bagaimana kita percaya itu dengan sungguh-sungguh bahwa Kristus yang menjanjikan hidup dan kehidupan kekal itu kita terima dengan benar di dalam hati, di dalam pikiran, dan kita berjalan dengan menyanyikan lagu pujian Jalan Serta Yesus. Bagaimana itu bisa ada di dalam hati kita? Itu namanya anugerah. Anugerah iman itu tidak bisa kita bilang sama dengan self-confidence. Saya percaya karena saya tahu, saya mengerti. Saya baca Alkitab, saya percaya dengan tulisan ini, maka saya mengerti, lalu disitulah bukti bahwa kita beriman. Benar, iman itu isinya adalah firman Tuhan. Iman itu arahnya adalah mengarahkan kita hidup di dalam janji Tuhan, benar. Dan janji Tuhan itu jangkar iman kita.
Tetapi bagaimana bisa masuk ke sana? Kau percaya ya? Seorang anak yang meletakkan kepercayaannya kepada bapaknya ketika disuruh menyeberangi satu tebing yang tinggi, harus melintasi dengan tali yang begitu bisa mungkin putus. Tapi dia percaya. Kenapa? Dia kenal yang bawa itu adalah bapaknya, yang ahli di dalam membawa siapapun untuk menyeberang ke sana. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan mengasihi Ibu Bapak? Amin. Percaya bahwa Ibu Bapak berjalan dalam terang Tuhan? Tapi mengapa tidak menikmati janji Tuhan? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Benar? Seperti Abraham? Ya kita tidak mungkin, spiritualitas kita tidak mungkin begini. Nggak mungkin. Itu penipuan diri. Kehidupan rohani kita naik, turun, jatuh. Bisa jatuhnya luar biasa, lebih jahat daripada orang dunia. Mungkin nggak? Mungkin. Benci sama saudara sendiri, konflik dengan gereja, konflik dengan atasan. Sementara orang dunia di sekitaran kita tidak pernah begitu. Tapi kita bisa jatuh sampai begitu loh. Bisa jatuh sampai seperti itu. Nipu diri, nipu orang. Tapi kita ditarik lagi ke atas. Terus. Kenal lagi, oh sadar, bertobat kita. Jatuh lagi bapak. Seperti itu. Mengapa bisa ada dinamika seperti itu? Karena Tuhan mengendaki kita memiliki iman yang dinamis. Dan siapa yang mengerjakan itu? Kalau anugerah itu turun kepada kita dan janji itu kita nikmati, siapa yang mengerjakan dalam hidup kita? Pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang memberikan kepada kita kesadaran dan kekuatan untuk kita meyakini Alkitab adalah isi dari iman kita. Bukan self-confidence. Oh, saya sudah tahu. Lalu debat. Lalu kita percaya dengan debat itu, pengetahuan itu orang akan berubah. Belum tentu, malah justru bikin jengkel. Saksi Yehova itu seringkali dulu datang ke rumah. Oh, pintar sekali. Coba Bapak buka ayat ini. Bapak buka ayat ini. Dia hafal. Terus saya bilang, kamu percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat? Percaya, dia anak Allah. Oh, buka, ada ciptaan. Basisnya beda. Basisnya beda. Dan saksi Yehova itu banyak di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang dipengaruhi oleh saksi Yehova. Kalau ada, bertobat tuh. Sebelum waktunya tiba dipanggil. Seperti pengkhotbah katakan. Karena itu perusak, betul-betul. Tidak memahami esensi iman. Esensi iman selain kita menerima anugerah dan diisi dengan firman, di dalamnya jangkarnya yang berdasarkan janji, ada satu pribadi yang memberikan kepada kita identitas iman kita. Kristus. Kristus. Nah, kalau kita mau menyaksikan siapa Kristus dalam kehidupan kita, maka kita harus kerjakan itu dengan baik. Tuhan beserta dengan kita. Yakin Tuhan beserta dengan kita? Buktinya ketika kita memberitakan kabar baik, gemeter duluan kan. Apalagi udah pakai janggut panjang, pakai jubah langsung, jangan-jangan nanti diserang. Suatu ketika saya pergi ke Riau, memberitakan kabar baik. Di sana dipanggil untuk pelayanan mahasiswa. Tapi dalam perjalanan naik bis, ketepatan di sebelah saya ada bapak, ada ibu di situ. Lalu apa yang terjadi? Mereka diskusi tentang apa. Lalu tanya saya. Begitu tanya, Bapak mau kemana? Saya mau penginjilan. Apa itu berita Injil? Saya, ya suara saya kan nggak perlu pakai mic, Ibu Bapak ya. Nggak perlu pakai mic, puji Tuhan, itu anugerah Tuhan bagi saya. Jadi waktu saya ngomong itu ternyata bisik-bisik pun dengar tetangga. Apa yang terjadi? Waktu saya bicara tentang Kristus, tiba-tiba 2 orang berdiri di depan sama belakang. Bapak mau ngapain? Saya mau bicara sama ibu bapak ini. Kenapa bapak suaranya mesti cerita tentang Yesus? Jadi memang itu keyakinan saya dan itu tujuan saya datang kemari. Lalu wah tidak boleh, lalu debat cerita. Saya bilang, saya jelaskan ya, saya jelasin. Jadi semua bis itu 40 itu dengan Injil, KKR singkat. Apa saya gemeter juga ibu bapak, saya sendirian. Istri di rumah, hati-hati ya nanti di sana ya, jangan sampai nanti bikin masalah ya, pas segala biasa lah. Ibu dan istri ini, ibunya anak-anak, istri ini kan biasa khawatir ya sama pasangannya. Maka kalau suami-suami yang pergi, istrinya nggak khawatir, perlu dipertanyakan cintanya. Khawatir dia. Lalu beritakan Injil. Saya ingat waktu itu janji Tuhan, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Saya hanya beritakan Injil Yesus, siapa Yesus, Mesias, anak Allah yang tunggal, dan saya beritakan. Ya sudah terakhir, udah ada 30 menit saya ceritakan. 30 menit loh Ibu Bapak. Kalau di sini kan baru 15 menit saya baru bawa renungan kan, masih tunggu 40 menit lagi kan. Apa yang terjadi? Semua diam makin duduk. Sudah selesai, turunlah kan di satu stasiun. Lalu apa yang dilakukan? Semua Kristen. Gak apa-apa. Saya bergembira sekali di situ. Sebelum pelayanan dengan mahasiswa di sana, saya sudah memberitakan Injil untuk 40 orang bertitut dengan sopir. Kenapa? Saya percaya Tuhan menggenapi janjinya. Selama saya jalan naik Gojek, Grabjack, dan apalah namanya itu, selalu upayakan untuk memberitakan kabar baik. Nggak ada traktat, ya mulut saya yang paling utama ya kan. Kalau dulu takut
Pak mau baca nggak Pak? Mau baca nggak Pak? Apa ini? Ya udah kalau aku nggak mau gitu kan. Kalau kita enggak. Karena apa janji Tuhan, aku menyertaimu dan pandanglah ke depan bahwa tanah air kita, tanah surgawi sudah disediakan. Teman-teman kita dari zaman Adam sampai akhir zaman sudah ada di sana nantinya. Dan kita akan bersekutu bersama. Itulah yang dilihat oleh Abraham. Bapak segala bangsa, bapak orang beriman. Masa sih kita nggak mau ikut, terlibat di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan? Ayo, apalagi ini anak-anak muda, masih banyak yang muda di sini ya. Kalau saya juga masih muda. Mudah-mudahan. Puji Tuhan, terus bergerak. Terus berjalan. Terus melakukan yang terbaik. Ajak anak-anak kita di rumah mengingat janji-janji Tuhan. Kalau kita pelajari janji Tuhan itu kan ada dua bagian yang besar ya, covenant dan janji-janjinya yang banyak. Yang covenant ini jelas dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa, dengan Daud, dan di dalam Kristus penggenapan. Dengan Adam bagaimana? Tetap kerja itu ibadah. Dengan Nuh bagaimana? Jaga dan lestarikan bumi ini dengan baik. Jangan buang sampah sembarangan. Dengan Abraham bagaimana? Ketahuilah saya dan ibu bapak adalah umat pilihan. Dengan Musa bagaimana? Tetaplah menaati firman Tuhan sebagai pemandu hidup kita di bumi ini. Dengan Daud bagaimana? Kita warga kerajaan surga yang menampilkan kesejahteraan dan keadilan. Dengan Kristus bagaimana? Kita sudah memiliki hidup kekal. Ini covenant. Dan ini mesti kita simpan dalam hati karena itu jangkar iman kita. Lalu, janji-janji Tuhan yang lain itu diberikan Tuhan kepada kita. Enggak kepada semua orang. Ketika ditanya, kok kamu bisa ya Ruth begitu? Ya Tuhan memberikan untuk saya. Mana bisa diberikan kepada yang lain? Jadi kalau ibu bapak dan saya diberikan privilege, bukan hanya privilege sebenarnya, kehormatan yang luar biasa dari Tuhan, menerima janji Tuhan dan dengan iman kita melangkah mengikuti itu, jangan ragu, jangan takut. Lakukan aja. Mau? Buat jadwal. 1 minggu 1 orang kubawa kepada Kristus. Buat jadwal. 1 kelompok keluarga yang belum kenal Tuhan Yesus doa. Nggak usah harus di mimbar ibu bapak. Saya nggak sering di mimbar. Saya nggak sering-sering juga diundang. Tapi every day mesti ada momen di mana kita menikmati janji Tuhan dengan iman bahwa orang ini diperkenan Tuhan mengenal Kristus. Itu namanya faith in Christ, godly character. Selaras dengan itu kita juga mengubah diri kita, memperbaiki diri kita. Jangan terlalu kaku banget memberitakan Injil. Ada banyak seperti anak saya itu yang nomor 2 itu kaku sekali. Kan begini Pak, jam segini sampai jam segini kaku sekali. Jangan terlalu kaku. Dinamis, tetapi juga bisa mengomunikasikan berita kabar baik itu kepada orang lain. Pasti berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham turun juga bagi kita. Amin. Mau seperti itu Ibu Bapak? Atau nggak mau? Bertemu di langit dan bumi yang baru, lalu ngobrol sama engkong Abraham. Gimana sih caranya kamu kok jalan gitu? Bisa dialog di sana, tapi kalau di tempat lain Abraham cuma ngeliatin doang. Seperti Lazarus di pangkuan Abraham ngeliatin doang. Orang yang di bawah cuma, aduh panas di sini, nggak nyaman di sini, kasih tahu lah sama saudara-saudaraku. Terus Abraham bilang apa? Sudah ada Alkitab, sudah ada hamba Tuhan. Ibu Bapak, nikmati, pandanglah kepada Kristus yang di sana. Karena kita sudah di dalamnya. Jalan serta Yesus dalam suka duka, dan percayakanlah hidup kita kepadanya. Jangan kita ragukan itu. Kesulitan pasti ada. Kesulitan tidak dihilangkan Tuhan dalam perjalanan iman kita. Kesusahan tidak dihilangkan Tuhan dalam perjalanan iman kita. Teologi sukses itu penipuan diri. Karena Alkitab nggak pernah menggambarkan bahwa iman kita akan terus tanpa ada rintangan. Justru semakin banyak rintangan, banyak kesulitan, banyak penderitaan, disitulah kita diuji imannya. Makin gradingnya makin bagus. Saya waktu disertasi itu mau evaluasi dengan promotor saya, dari sini naik motor itu masih terik sampai di Jakarta ketemu itu udah basah kuyup semuanya. Saya datengin aja, Prof, saya udah dateng. Prof, saya udah gitu. Rudy, kamu basah-basahan? Iya. Kok nggak berhenti dulu? Ya sudah tanggung di tengah jalan. Ya sudah istirahat dulu. Sampai badan kering, basah, dialog dengan Prof tentang hasil riset. Puji Tuhan, sehat-sehat aja nih sampai sekarang. Selain makan cukup, istirahat cukup, yang paling penting adalah tetap berserah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan walaupun kita rasa susah sekali. Terus melangkah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran dari surat Ibrani mengenai iman Abraham. Terima kasih untuk kisah Abraham yang dituliskan di dalam kitab Roma oleh Paulus.
Dan kami bersyukur karena kisah itu dituliskan oleh hamba-Mu Musa yang memberikan kepada kami pembelajaran bagaimana anugerah-Mu diberikan kepada Abraham dan bagaimana janji-Mu dinyatakan dengan iman yang Kau karuniakan kepada Abraham, itu juga yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Perjalanan iman kami sekarang di tengah-tengah dunia yang multikultur, multi-religion, di tengah-tengah pergumulan yang begitu rumit, kami mohon pimpin sertai kami dan jauhkan kami dari bahaya dan niat orang jahat. Berkati semua keluarga kami ya Tuhan. Berilah kepada kami hikmat ketika menyaksikan Kristus dalam hidup kami. Dan biarlah kami bisa berkemenangan melawan rintangan, ancaman, gangguan, cobaan dari manapun. Supaya kami menyaksikan Kristus dengan iman yang berani. Tuhan tolong kami satu persatu. Berkati keluarga-keluarga yang hadir di ruangan ini. Berkati setiap aktivitas dari setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau urapin, Engkau tolong, Engkau berikan hikmat dan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Biarlah segala pujian, hormat hanya bagi-Mu. Cukuplah bagi kami damai sejahtera Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin.